Baik, Bang Hairul, ini terkait dengan program-program nasional. Kita tahu sekarang ada makan bergizi gratis, dan yang paling dekat sekali dengan desa adalah KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Ini kegagalan sistemik yang tidak berani para pembantu presiden untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat desa di mana saja berada, kembali kita hadir di podcast kali ini untuk membahas semua hal terkait dengan desa. Pada hari ini saya di Desa Mas Bage Utara Baru bersama dengan kepala desanya yang masih energik, Alhamdulillah. Bang Hairul Ihsan SH.MH. Jadi beliau ini adalah salah satu kepala desa yang sukses menata desa mulai dari nol. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai pemekaran Desa Mas Bage Utara Baru ini, beliau menjadi kepala desa pertama dan sekarang sudah 3 periode, betul Pak? Sudah 3 periode memimpin Desa Mas Bage Utara Baru, dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau. Mudah-mudahan nanti ada inspirasi yang muncul dari beliau untuk selanjutnya direplikasi ke desa-desa yang mungkin saja menonton podcast kita pada hari ini. Saya ingin menyapa beliau dulu. Apa kabar Bang Ihsan? Saya sapa Bang Ihsan saja ini. Atau Bang Hairul. Bang Hairul ya, Bang Hairul. Sehat? Bang Alhamdulillah Hairul. sehat. Kita berpuasa pada hari ini tetap lancar Bang ya. Harus lancar. Jadi beliau ini juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur. Ini masuk kecamatan Mas Bage ya, Kabupaten Lombok Timur. Bang Hairul, saya ingin memulai perbincangan kita ini dengan mengkomparasikan mungkin ya. Ini santai tapi serius. Mengkomparasikan antara tahun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang kemudian dirubah pada tahun 2024 dengan yang sekarang. Jadi dulu kan Bang Hairul ini menjadi kepala desa, belum ada dana desa. Tahun 2011 kalau tidak salah. Nah, kemudian dengan adanya dana desa, apa yang berubah? Itu dari sebelum ada dana desa, kemudian ada dana desa, karena beliau ini kepala desa lintas apa istilahnya, lintas generasi. Iya, lintas regulasi lah ya, bukan lintas generasi, lintas regulasi. Sebelum ada undang-undang desa dan setelah ada undang-undang desa yang berkonsekuensi terhadap dana desa. Apa yang berubah Bang Hairul? Silakan. Oke. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Kades Darmaji ya, Lombok Tengah, sebagai mitra kerja kami kepala desa. Tentunya saya selaku kepala desa Mas Bage Utara Baru sangat berterima kasih dan bersyukur kami dikunjungi dalam acara ngotok-ngotok sejenak ini kaitannya dengan kita berdesa. Betul. Ini memang penting sebagai bahan evaluasi dan implementasi dan juga sebagai bahan penyemangat bagi rekan-rekan kita yang lain. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi, nah dari situasi kondisi kita berdesa sebelum mekarnya Desa Mas Bage Utara Baru ini, dulu namanya Desa Mas Bage Utara. Alhamdulillah di tahun 2009 ada keran pemekaran ya, dibuka oleh pemerintah pusat. Nah, dengan adanya keran pemekaran ini, alhamdulillah masyarakatnya sangat antusias untuk menyambut itu, sehingga membentuklah panitia. Karena dulu wilayah kita Desa Mas Bage Utara Baru ini adalah boleh dikatakan daerah yang terisolir dari desa induk. Kan biasa seperti itu. Nah, dengan adanya pemekaran ini,
Makanya mulailah dari step by step, tahap by tahap itu kita rubah situasi kondisi sosial masyarakat kita. Dan alhamdulillah begitu Mas Bagi Indo atau Mas Bagi Utara melepas keberadaan kita menjadi desa baru, nah, di sini kita baru mulai berbenah. Dan di tahun 2009 kita Mekah, 2010 definitif, 2011 pemilihan kepala desa pertama, ya. Dan saya juga mengikuti pemilihan kepala desa pertama untuk di desa Pemenggaran ini. Yang waktu itu, waktu pemilihan kepala desa ini diikuti oleh 3 calon deh. Salah satu calon juga adik saya sendiri. Adik kandung? Adik kandung. Itu lumayan seru kala-kala pilkada dulu itu anunya. Pelaksanaan pilkadesnya itu sangat seru sekali karena adik saya ini juga menjadi bagian dari panitia pemekaran gitu loh. Tapi entah bagaimana namanya masyarakat itu kan mungkin ada penilaian tersendiri. Saat itu waktu saya masih aktif di Mataram, disuruh pulang ikut nyalon, tapi yang namanya apa ya, namanya keinginan kemauan masyarakat kan kalau kita ada ikut juga bumerang bagi kita. Sehingga saya pulang, Bismillah ikut nyalon bersaing dengan rival adik kandung sendiri yang satu dari dusun sebelah. Nah ini kita bertiga fight waktu itu dengan komposisi masih pemilih kita kurang masih di kisaran 5.000-an lah. 5.000. Ya 5.000-an. Nah waktu itu waktu pildes pertama itu saya waktu itu mendapatkan suara tertinggi 3.150-an. Lebihnya itu dua rival kita lah. Nah sejak saat itulah saya memulai karir menjadi kepala desa pertama di desa Mas Bagi Utara Baru. Tentunya kan banyak hal yang perlu kita kolaborasikan ini. Dari awalnya masyarakat yang terbiasa memang dengan pola kehidupan yang dulu kita termarginal atau terpinggirkan, tapi kita rubah mindset masyarakat kita menjadi bagaimana supaya desa ini kita buat ya optimisnya kita lebih maju dari desa Indo. Ya alhamdulillah dari 2011 itu sekalipun masih belum ada undang-undang desa kan, karena undang-undang desa kan baru 2014-nya kan baru kan 2014 ya. 14 baru undang-undang resmi diundangkan. Nah sebelum itu kita harus tentunya memang banyak berbuat, ya, banyak melakukan hal-hal yang memang harus berkolaborasi dengan masyarakat kita, satu pemahaman, satu kemauan. Tapi namanya dinamika politik itu kan paling lama 2 tahun. Baru itu bisa masyarakat kita idealkan. Dan sejak pemilihan. Baru stabil ya? Baru stabil. Makanya bagi teman-teman kepala desa yang baru memang ya paling tidak 2 tahun itu baru stabil pemerintah. 1-2 tahun itu masih sedang tahap pendekatan, tahap rekonsiliasi gitu ya. Dan berubah pola bagaimana masyarakat itu jadikan sebagai satu kesatuan. Memang ini agak berat, agak susah. Tapi kalau sudah semangat, masyarakat juga sudah paham, kita berdayakan, insya Allah itu akan tercapai semua. Dan alhamdulillah di tahun 2014 ya, undang-undang desa terbit. Undang-undang desa turun, undang-undang desa diundangkan, sehingga kita desa lebih berdaya lagi kan. Karena ada dana desa. Ya, muncullah namanya otonomi desa karena juga dibarengi sama anggaran dana desa. Nah, kita lebih luas lagi bergerak, lebih elegan lagi bergerak untuk membangun desa kita. Jadi itu sekilas dulu kita. Kalau dilihat nih Bang Hairul, sebelum ada dana desa dengan setelah ada dana desa, berarti signifikan sekali peran dana desa itu dalam rangka pembangunan di desa ya? Iya. Jadi ini mulai dari nol, kemudian ada sentuhan dana desa, kita bisa membangun banyak infrastruktur. Betul. Nah sekarang kan ada pengurangan dana desa di Kabupaten Lombok Timur. Sebagai Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur, apa respon dari teman-teman yang ada di Lombok Timur terkait pengurangan itu? Ya justru itulah yang kita sayangkan. Mestinya kita berharap sebenarnya dana desa ini daripada berkurang akan lebih baik bertambah. Karena kita sangat bergantung betul terhadap keberadaan dana desa, terutama bagi kita desa-desa yang memang tidak memiliki padas yang tinggi kan, yang besar.
Ya lain persoalan dengan teman-teman kita yang di Jawa karena tanah bekonya banyak. Tapi kalau kita ini sangat bergantung terhadap dana desa ini. Sehingga respon daripada teman-teman ini melalui wadah kita Forum Kepala Desa Lombok Timur sangat beragam. Bila perlu kalau memang ditiadakan sama sekali. Ada yang berpendapat seperti itu ya? Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini kan dalam kapasitas jok lah, bercanda. Karena apa? Atau mungkin sebagai bentuk protesnya dia kepada sebagai pemerintah. bentuk protes yang halus lah itu. Tidak tulus dia. Tidak tulus. Karena kita sangat bergantung. Tapi karena namanya kebijakan pusat ini suka tidak suka, mau tidak mau kan kita harus hadapi sekalipun dengan berat hati. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Sehingga apa? Sehingga otomatis rencana-rencana strategis kita yang sudah kita padukan, yang sudah kita prioritaskan, yang sudah kita programkan kan menjadi mandek semua. Otomatis tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Ya, makanya sehingga teman-teman punya asumsi itu ngapain kita harus ada musrenbang lah, RPJM lah, kalau semua kan diatur lagi nih persoalan ini ke pusat. Jadi bukan lagi apa namanya otonomi desa itu justru disakralkan. Padahal kita secara hak subsidiaritas dan rekognisi itu kan sudah diatur. Sudah diatur ya. Kehormatan, penghargaan dan otonomi desa itu harus dihargai. Harus dihargai. Tapi sekarang kan ada semua ini malah terjadi sentralisasi lagi. Iya. Nah, inilah yang kita sayangkan, Dinda, kan. Betul. Gitu loh. Jadi desa ini seperti bonsai ya. Seperti bonsai. Boleh hidup tapi tidak boleh besar gitu. Seolah-olah seperti itu kira-kira. Diberikan berkembang tumbuh tapi dipangkas lagi. Ini kembali lagi ke pola apa namanya pengelolaan desa zaman orde lama, orde baru gitu kan. Nah, ini yang kita sayangkan sehingga apa sangat kita sayangkan sebenarnya sampai terjadinya bonsai atau pemangkasan dari dana desa. Mestinya kita berharap dengan peristiwa yang baru ditambah sebenarnya dana desa karena ini yang bisa meratakan pembangunan di seluruh desa. Lain halnya jangan bandingkan atau samakan desa kita mungkin sama desa yang bagian timur kan beda karakteristik kita. Tapi ini kan disamaratakan semua. Inilah yang kita sayangkan. Makanya kita suarakan terus supaya supaya kembalikanlah penghargaan penghormatan desa itu yang sudah diakui secara asal usul desa. Itu betul-betul supaya kemandirian desa itu bisa terbangun. Ini berarti kebijakan pemerintah pusat ini melanggar konstitusi begitu? Sangat. Kalau kita sudah melanggar konstitusi, jangan sampai apa yang sudah dibuat, apa yang sudah diundangkan ini dia labrak, dia kangkangi sendiri kan kita sayangkan. Gitu loh anunya. Ini kan Bang Hairul. Saya tidak ingin kita menyalahkan siapapun ya. Saya tidak ingin, tapi boleh enggak kita misalnya memberikan kritik kira-kira ini yang paling bertanggung jawab? Karena desa ini kan sebenarnya cantolannya bukan hanya satu. Secara administrasi di Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Desa, ada juga Kementerian Keuangan gitu. Kira-kira siapa yang pantas misalnya untuk kita berikan kritik yang paling tajam terhadap kasus hilangnya sebagian dana desa ini? Ya, kalau kita sebagai otokritik kita ini sebenarnya barang ini kan ibarat apa ya? Ini 3 leading sektor terkait ini adalah pihak-pihak yang paling bertanggung jawab sebenarnya. Tapi kan semua kendalinya sekarang ada di presiden sebagai top leader pemangku kebijakan. Ini otomatis barang-barang ini artinya leading ini tidak bisa berbuat banyak. Jadi di presiden ya? Iya, dengan keluarnya Impres, KDMP, apa ini sekarang ini kan semua. Jadinya ini anehnya sekarang ini kan di KDMP inilah. Sudah ada 12 kementerian loh yang andil di situ. Padahal kita punya Kementerian Desa. Oke lah Kementerian Desa, Kementerian Keuangan. Kan ini 3 ini aja sudah pola-pola yang kebijakan yang beda. Maunya kita juga kita punya Kementerian Desa, Kementerian Desa ini yang paling bertanggung jawab. Karena dia kementerian sudah ini bukan lagi bergantung kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena induk kita sebenarnya. Karena induk desa kita sehingga satu pintu dia barang-barang ini, tapi desa ini kan masih diatur Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, belum kementerian lain. Kalau Bang Hairul melihat ini, mohon maaf, Bang Hairul melihat apakah ini kegagalan Menteri Desa untuk melakukan lobby dan meyakinkan Presiden dan
dan meyakinkan Kementerian Keuangan misalnya? Siap, saya berani mengatakan itu seperti itu. Ini kegagalan sistemik yang tidak berani para pembantu presiden untuk melakukan ini untuk memberikan argumentasi yang logis gitu loh, kaitannya dengan keberadaan terjadi situasi kondisi dana desa sampai diadakan bonsai atau pemangkasan seperti ini. Mestinya mereka harus kuat untuk melakukan pembelaan terhadap betul. Sehingga marwah desa itu jangan diinjak-injak. Ini yang kita mestinya Kementerian Desa memberikan informasi sesuai dengan faktual, sesuai dengan fakta yang ada di desa, bahwa dana desa itu ada dan memang betul-betul dimanfaatkan oleh desa-desa di seluruh Indonesia, sehingga dana desa ini justru jangan dicurigai macam-macam gitu kan, dicurigai diselewengkan dan segala macam. Padahal kita tahu tadi informasi dari Bang Hairul, ini desa mulai berangkat dari nol itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Begitu ada dana desa, saya bisa melihat infrastrukturnya, ada BUMDes-Mart, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain. Coba bayangkan ini teman-teman, ada seorang kepala desa itu membangun dari nol, kemudian ada dana desa, kita lihat perubahan yang signifikan. Itu masa kita harus menjadikan ini bukan menjadi alasan? Masa ada satu kasus misalnya ada dana desa yang diselewengkan mungkin tidak terlalu banyak, kemudian itu yang kita jadikan sebagai mengeneralisir semua desa sama gitu. Tapi kita lihat juga sukses story dari sebuah desa seperti Mas Bage Utara Baru ini gitu, dengan fasilitas yang sekarang infrastruktur yang sudah merata mungkin dengan adanya dana desa. Baik, Bang Hairul, ini terkait dengan program-program nasional. Kita tahu sekarang ada makan bergizi gratis, dan yang paling dekat sekali dengan desa adalah KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Di Mas Bage Utara sudah dibuat mungkin ya, tetapi untuk gerai-gerainya mungkin belum karena lahan ya, terkendala lahan. Apa yang ingin Bang Hairul sampaikan terkait dengan program KDMP ini? Ya, nah itu lagi. Memang KDMP ini kan sebagai ibarat kita ini buah simalakama, maju kena, mundur kena. Senang atau suka tidak suka ini kan harus kita terima barang ini. Tapi yang menjadi persoalan kita kan kaitannya dengan persoalan lahan. Kita bukan kapasitas menolak, tidak. Bagaimanapun kita namanya pemerintah desa yang paling bawah yang diatur. Kita harus mendukung. Sangat mendukung. Cuman persoalan ini kan program seperti ada nuansa pemaksaan. Artinya coba diberikan kebebasan, kemandirian kita desa. Terutama kan tidak semua kita punya karakter masyarakat yang sama dan potensi wilayah yang sama. Terutama kita yang anggaplah di kecamatan sebagai ini kan, tidak semua kita potensi punya lahan pemerintah daerah, pemerintah pusat daerah maupun kabupaten. Nah ini kan agak kesulitan kita untuk mencari lahan itu. Tentunya akan berdampak terhadap pembangunan gerai ini. Nah kita berharap paling tidak, karena ini sudah melalui instruksi presiden kan tentang keberadaan KDMP ini, paling tidak juga ada solusi dong bagi kita teman-teman kepala desa atau desa yang tidak punya lahan untuk pembangunan gerai ini. Ada solusinya. Apa solusinya? Paling tidak ada instruksi juga untuk kita dilakukan pembelian, untuk pembelian. Kan hanya itu solusinya. Gak mungkin barang yang tidak ada kita adakan kalau dengan tidak ada jalan keluar, misalnya dengan cara pembelian. Dan ini kan menjadi aset desa masalahnya. Betul. Nah inilah yang kita harap juga nomenklatur daripada impres itu juga harus disesuaikan. Supaya juga kita yang tidak punya lahan ini juga berdaya juga, seperti teman-teman yang ada lahan pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini yang kita memang menjadi kendala. Ada berapa desa Lombok Timur malah banyaan yang tidak punya lahan kayaknya. Sama di persoalannya Bang Hairul. Di Lombok Tengah juga demikian. Termasuk saya kan yang pertama buat di Lombok Tengah. Dalam pikiran saya, jadi Koperasi Desa Merah Putih ini difasilitasi oleh pemerintah, dibuat. Maka kita buatlah badan hukumnya, kita selesaikan, pengurusnya kita selesaikan, administrasinya kita selesaikan. Nah, kemudian pada saat itu digemblenglah dalam pikiran saya pengurus KDMP ini, sehingga dia bisa bersaing, misalnya mengelola bisnis yang
menjadi potensi yang ada di desa itu, dia bisa bersaing dengan apa istilahnya dengan pelaku-pelaku usaha yang lain. Itu yang ada di pikiran saya. Oh ternyata begitu berjalan kurun waktu ini udah beda ini. Ya harus menyiapkan lahan 6 are misalnya, kan tidak semua seperti yang Bang Hairul. Kita mengharapkan pemerintah masyarakat misalnya untuk menghibahkan tanahnya. Siapa yang mau menghibahkan tanah 6 are untuk koperasi kan? Ya kan tidak mungkin. Nah, yang kita harapkan fleksibilitas ya. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa. Kalau memang tidak ada lahan 6 are, ada misalnya lahan misalnya beberapa ya 1 are ya sudah dibuat aja. Mungkin di situ ada kantornya dibuat bertingkat, mungkin di bawahnya ada gerai, di atasnya kantor kan. Fleksibel seperti itulah yang ingin kita harapkan ya, sehingga betul-betul koperasi yang 80.000 ini menjadi ambisi dari Bapak Presiden dan Menteri Koperasi untuk mewujudkan itu bisa terlaksana. Oke. Selanjutnya Bang Hairul, saya ingin ke lebih tajam lagi membahas terkait dengan program-program yang selama ini menjadi fokus dari pemerintah pusat, yang itu langsung berkaitan dengan desa ya. MBG misalnya. MBG seperti apa sih sebenarnya harus dikelola ini, Bang? Bang Hairul. Jadi ini masalah keterkaitannya dengan MBG ini juga ini menjadi perbincangan hangat dan persoalan hangat bagi rekan-rekan kita kepala desa, terutama kita mungkin tidak Lombok Timur saja, tapi mungkin semua kita punya persoalan itu. Memang ini yang kita sangat sayangkan, bahwa MBG ini juga bagus, program yang bagus. Saya pikir nggak ada yang bagus, cuman kan perlu pengkajian yang matang sebenarnya. Catatan, mohon maaf Bang Hairul, catatannya semua program nasional ini tidak ada yang tidak bagus, semua kita dukung ya. Cuma polanya yang perlu kita diskusikan ya. Nah itu maksud kita. Pasti program pusat itu punya program itu tidak ada yang tidak bagus. Cuman ini polanya inilah perlu pengkajian, pemantapan supaya apa? Ya paling tidak kita pemerintah desa ini yang paling berhadapan langsung dengan masyarakat dan juga apa namanya sasarannya kan oleh masyarakat kita. Nah kita dilibatkan lah dalam hal apa namanya teknis pelaksana maupun perencanaannya supaya tidak menjadi bumerang. Memang SOP-nya sekarang bagi pengelola dapur MBG ini kan tidak ada melibatkan kita, tapi secara administratif dia ada di wilayah kita, wilayah teritorial kita kan harus kita tahu. Betul. Koordinasi juga harus ada. Koordinasi yang dibangun itu harus ada. Tapi sekarang ini faktanya di lapangan banyak ini yang terjadi, malah kepala desa tidak tahu sama sekali kan. Tahu-tahunya sudah beroperasi. Tahu-tahu sudah beroperasi. Nah inilah yang menjadi blunder bagi teman-teman kita, terutama kita di Lombok Timur kaitannya dengan MBG ini. Padahal misi ini kan melibatkan potensi desa, memberdayakan masyarakat desa dengan apa namanya, dan ini mengambil potensi-potensi melalui badan usaha milik desa, terutama BUMDes atau KOPDes inilah besok. Kan arahnya seperti itu. Harusnya kan rantai ekonominya seperti itu ya. Rantai ekonominya supaya apa? Perputaran ekonomi memang berjalan di tataran desa. Tapi ini kan sekarang ini kan lain cerita. Lain cerita ya. Bahwa semua pemasok barang-barang materialnya itu kan dari luar semua. Tidak ada dari desa. Di Mas Bagi Utara Baru ini ada dapur? Ada. Kita justru saya di wilayah saya 2 dapur. 2 dapur ya. Ya. Ada diambil bahan-bahan baku misalnya di petani di desa kita? Tidak ada. Itu pun kemarin waktu dia kerjasama sama BUMDes saya buat gerakan dulu. Mau sabotase, mau hadang. Baru dia apa namanya libatkan BUMDes dalam beberapa item material lah. Tapi tidak yang pokok-pokok. Nah ini kita sayangkan juga. Padahal kita sangat berharap sebenarnya potensi petani kita ini kan harus di. Iya. Jadi ekonomi ini loh. Betul. Kalau berbicara tentang pola yang ideal kan sebenarnya ini ada program MBG menyerap begitu banyak misalnya bahan baku, ya bahan baku dari sektor pertanian terutama ya, ada beras, ada sayur-sayuran, dari peternakan ada daging, ada telur. Itu sebenarnya kalau bisa dimaksimalkan misalnya di desa, petani itu langsung digenjot dia untuk bisa berproduksi sekian kali lipat. Itu kan bagus sebenarnya untuk menjadi supplier di dapur-dapur. Jadi ini Bang Hairul ada yang timpang ya. Di satu sisi terserapnya
bahan baku dari sektor pertanian, peternakan dan sektor yang lain untuk MBG, tapi di sisi yang lain produktivitas petani tidak digenjot ya. Ya. Inilah yang menjadi kajian kita juga, artinya yang sangat kita sayangkan. Mestinya dengan keberadaan MBG ini supaya semua berdaya. Iya, betul, itu catatannya. Pemberdayaan tenaga kerjanya, baik pemberdayaan materialnya, semua kan harus diberdayakan. Iya. Tapi faktanya ini tidak ada yang jalan. Tidak ada yang berjalan ya. Makanya saya mengatakan bahwa konsep-konsep orang di atas ini kan hanya sebatas wacana-wacana. Implementasi di bawah 0-0. Nah, ini yang kita sayangkan, sehingga perlu memang evaluasi juga ini. Betul. Sebagai bahan otokritik kita, terutama kepada pemangku kebijakan yang maksudnya menangani masalah MBG ini ya, BGN lah. Iya. Supaya apa? Supaya betul-betul juga masyarakat kita itu keterlibatannya itu betul-betul dimanfaatkan, termasuk potensi-potensi yang ada di desa itu. Tapi sekarang ini kan materialnya diambil dari luar semua. Oke lah, mungkin yang untuk tingkat pabrikan kita paham. Tapi kalau yang lokal-lokal kayak beras apa ini kan utamakanlah. Paling tidak masyarakat kan. Ini yang belum nyambung, connect dengan pemilik dapur bersama kita pemerintah. Iya. Dan itu aja keluhan teman-teman desa. Betul. Ya. Gitu. Bang Hairul, terakhir saya ingin Bang Hairul memberikan statement atau pesan-pesan apa untuk kepala desa mungkin di seluruh Indonesia. Apa yang ingin disampaikan oleh Bang Hairul dengan kondisi desa seperti saat ini? Oke. Jadi harapan saya sebagai kepala desa Mas Bage Utara Baru, sekaligus juga selaku ketua Forum Komunikasi Daerah Sumber Timur, tentunya berharap kepada top leader kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat sebagai leading terkait kita dalam hal ini Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan kementerian lain. Mari ajak kami pemerintah desa ini, akomodir kami pemerintah desa ini, karena kamilah yang paling tahu, yang paling mengerti situasi kondisi yang ada di lapangan. Karena kami berdekatan, karena kami yang bersentuhan langsung bersama masyarakat kami. Sehingga sekecil apapun persoalan itu yang paling tahu adalah dulu pemerintah desa. Dan jangan dinafikan, jangan anggap keberadaan kepala daerah selaku pemerintah yang tidak dihargai, tapi mestinya harus dijunjung tinggi penghormatan, penghargaan kepada kepala desa. Karena majunya Indonesia ini tentunya mulai dari desa. Contohnya dengan adanya dana desa, semua desa ditumbuh dengan begitu saja. Satu kasus jangan digeneralisir atau jangan dijustifikasi menjadi persoalan kita semua. Itu kan hanya sekian persen sebenarnya persoalan-persoalan teman kepala desa yang mungkin terlibat dalam satu indikasi kasus, tapi tidak semua. Lalu generasi ini yang kita sayangkan. Ya mohonlah kita objektif saja supaya supaya Pak Presiden dalam hal ini selaku pemangku kebijakan paling tinggi jangan sampai juga mendapatkan informasi yang menyesatkan, terutama dalam terjadinya pengebirian terhadap hak-hak kita atau keberadaan kita di desa. Mungkin itu yang terima kasih Bang Hairul, luar biasa pesan terakhir beliau tadi itu, jangan mengebiri hak-hak desa. Dan yang paling penting Pak Presiden harus objektif dan melihat fakta di lapangan bahwa desa ini adalah ujung tombak pembangunan di Indonesia. Majunya Indonesia tergantung dari majunya desa. Baik Bang Hairul, terima kasih. 30 menit waktunya kita berbicara, kita ngobrol santai, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua pemangku kepentingan dan sukses selalu untuk desa Mas Bage Utara Baru. Mudah-mudahan semakin maju, mudah-mudahan rakyatnya semakin harmonis dan seluruh visi misi yang sudah dicanangkan oleh Bang Hairul Ihsan dan seluruh jajarannya bisa tercapai dengan maksimal. Baik, sahabat desa dimanapun berada, demikian obrolan kami dengan Bang Hairul Ihsan SHMH, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Desa Mas Bage Utara Baru. Sukses selalu, terima kasih. Demikian kita berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Hebat Indonesia.